Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cahaya dalam pengambilan gambar. Cahaya merupakan elemen penting dalam pengambilan gambar atau fotografi. Fotografi tentu membutuhkan sebuah cahaya, karena dengan cahaya kita dapat mendapatkan sebuah foto yang bagus dan layak untuk dilihat. Sebenarnya meskipun tidak ada cahaya, kalau dengan teknik yang bagus maka foto juga akan bagus sih. Tapi perlu adanya ilmu atau sebuah pengetahuan tentang tata cahaya itu sendiri. Tata cahaya sendiri tidak bisa sembarangan dalam penataannya. Perlu adanya pemahaman terkait hal tersebut. Jika tata cahaya kita bagus, potensi kita mendapatkan foto yang bagus akan besar. Tata cahaya sendiri perlu dilakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu, karena agar saat kita melakukan pengambilan gambar kita mendapatkan acuan sebagai pengambilan gambar tersebut. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perencanaan tata cahaya dalam pengambilan gambar menggunakan aplikasi Satellite 3D. Tentu kalian bertanya, apa sih aplikasi Satellite 3D? Aplikasi Satellite 3D itu merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk simulasi tata cahaya, juga bisa kita gunakan sebagai perencanaan tata cahaya. Aplikasi ini digunakan untuk fotografer melakukan perencanaan tata cahaya sebelum pengambilan gambar. Jadi fotografer membuat acuan pengambilan gambarnya bisa dilakukan dengan aplikasi Satellite 3D ini. Setelah ini kita akan mempelajari cara menggunakan aplikasi Satellite 3D tersebut hingga mendapatkan sebuah perencanaan tata cahaya. Langsung saja kita pergi ke aplikasi Satellite 3D. Seperti ini untuk aplikasinya, langsung kita buka. Kita tunggu untuk loading aplikasinya. Setelah aplikasi terbuka akan terdapat dua pilihan, yaitu Satellite 3D Basic dan Satellite 3D Studio. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan Satellite 3D yang basic saja. Setelah kita mengklik Satellite 3D Basic, kemudian kita pergi membuat room atau studio baru dengan menggunakan medium room. Nah, ini adalah tampilan standar atau tampilan default dari aplikasi ini. Saat kita masuk, kita akan langsung di bagian sini adalah tampilan atau lembar kerja dari kita untuk mengatur lighting dan lain sebagainya, yaitu perencanaan tata cahaya. Di lembar kerja ini terdapat dua lighting, satu model dan satu kamera yang merupakan tampilan default. Untuk melihat dari sekeliling lembar kerja, kita gunakan 4 tombol di sebelah sini. Untuk yang sebelah atas ini untuk merotasi, kemudian yang sebelah sini untuk menggeser,
dan yang sebelah bawah untuk zoom. Kemudian di sebelah kanannya ini ada merupakan tampilan preview dari perencanaan tata cahaya kita. Langsung saja untuk sebelumnya di bagian awal ini ada menu juga, yaitu menu timeline, model, monolight, speedlight, helper, dan props. Pada menu model ini kita bisa memilih model yang kita inginkan. Kemudian di menu monolight dan speedlight ini adalah menu untuk peralatan lighting yang dapat kita gunakan pada aplikasi ini, mulai dari strobe, softbox, payung, dan lain, ada flash juga, ada octabox dan lain-lain. Kemudian di menu helper ini ada yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu, misalkan diffuser, reflektor, background, dan masih banyak lagi. Kemudian di properties ini ada properti yang dapat kita gunakan, mulai dari sofa, kemudian ada kursi, kemudian ada TV dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Untuk apa yang kita lakukan di awal ini, yaitu pertama kita akan menghapus terlebih dahulu lighting yang ada di tampilan default ini, karena tentu kalian bertanya bagaimana sih cara memasukkan lighting ke lembar kerja ini. Yang pertama kita hapus terlebih dahulu. Kita sisakan background, model, dan kamera. Di sini ketika kita menghapus lighting, tentu saja di bagian tampilan preview ini akan gelap karena tidak ada cahaya sama sekali di bagian sini. Kemudian yang pertama kita akan mengatur model. Kita bisa memilih model di sini sesuai yang kita inginkan. Untuk kali ini saya akan menggunakan model yang sudah ada ini saja. Ketika kita klik model ini akan muncul menu-menu atau tampilan di sebelah kiri ini untuk mengatur model tersebut, mulai dari warna rambut, model rambut, dan baju juga. Kemudian ada juga kita dapat menambahkan aksesoris seperti kacamata, mengatur warna mata. Kemudian ada lagi di sini menu body untuk mengatur bentuk badan dari model tersebut. Kemudian di sini ada face untuk mengatur ekspresi dari model tersebut. Kemudian ada lagi di sini pose. Pose ini ada pose saat model berdiri, ada pose saat model duduk. Kemudian ada pose model di bawah atau di lantai, saat di lantai. Untuk pembelajaran kali ini saya akan coba untuk memilih pose saja untuk mengatur. Kemudian untuk lain-lainnya, untuk style, body, face, bisa kalian pelajari lebih dalam lagi setelah pembelajaran kali ini, karena kalau dibahas di sini akan semakin panjang. Saya akan mengatur pose saja. Nah, seperti ini. Saya akan coba pilih yang ini. Kemudian setelah kita mengatur modelnya, kemudian kita memberikan lighting. Yang pertama saya akan coba memberikan lighting sebuah softbox. Di sini kita klik monolight, kemudian pergi ke softbox. Untuk memasukkan lighting ke area kerja, pilih terlebih dahulu lighting yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan softbox 60x80 cm. Tinggal kita klik, kemudian drag and drop ke area kerja. Setelah kita drag and drop
lighting ke area kerja, maka di tampilan preview ini akan muncul juga gambar dari model kita. Kemudian di sini kita bisa mengatur bagian bawah, panah-panah bawah ini untuk mengatur posisi, kemudian untuk panah yang atas bawah ini untuk mengatur ketinggian, untuk panah yang ada pada bagian lighting ini untuk mengatur arah jatuhnya cahaya. Kemudian di bagian sini juga ada untuk mengatur intensitas cahaya itu sendiri. Terlihat di sini langsung berganti. Apa saja yang kita lakukan pada area kerja akan berpengaruh pada tampilan preview. Begitu juga dengan kamera, sama untuk mengatur misalkan seperti ini. Kemudian ketika kita pada kamera sendiri, kita bisa perlakukan kamera ini seperti kita melakukan dengan kamera yang beneran. Misalkan kita bisa mengatur ISO, exposure, atau shutter speed, kemudian aperture, ada lagi focal length, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga mengatur lensa. Untuk lighting sendiri, ketika kita klik juga kita bisa mengatur color temperature, warna, dan masih banyak lagi di area sebelah kiri ini. Kita sudah memiliki satu sumber cahaya dengan intensitas yang cukup kuat, sekitar 8,5. Di sini data di sini. Kemudian bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa satu sumber cahaya ini dengan intensitas yang tinggi bisa dikatakan ini sebagai sumber cahaya utama, dan pada prinsip dasar tata cahaya yaitu 3-point lighting, cahaya ini masuk ke dalam bisa kita sebut key lighting, itu cahaya utama atau cahaya kunci. Nah, untuk lighting ini sendiri bisa kalian pilih peralatannya sesuai dengan rencana kalian dan sesuai dengan kreativitas kalian. Kemudian kalian bisa juga menambahkan lagi lighting. Misalkan kita tambahkan lagi di sebelah sini sesuaikan dengan rencana kalian. Jika kita tambahkan di sebelah sini, maka bisa kita katakan ini adalah cahaya kedua, bisa disebut sebagai fill light. Hanya saja yang perlu kita lakukan hanya menurunkan intensitasnya agar tidak sama dengan cahaya utama. Karena fill light sendiri yaitu cahaya pengisi untuk memberikan cahaya di area sebelah sini, sebelah kiri atau lawan dari cahaya key light sendiri, untuk menghapus menghapus bayangan yang dihasilkan oleh key light. Jika perencanaan kita sudah selesai, sudah sesuai dengan rencana yang kita harapkan, kita bisa lihat hasil dari perencanaan kita di view, kemudian klik new snap, kita render untuk menampilkan gambar yang lebih bagus. Nah, ini adalah hasil dari perencanaan kita tadi. Kemudian jika dirasa sudah cukup bagus dan sudah sesuai dengan perencanaan kita, maka bisa kita lanjutkan dengan ekspor perencanaan tata cahaya kita, yaitu dengan mengklik export. Di sini ada tampilan seperti ini, yaitu sebelah kiri ini ada tampilan floor plan atau tampilan di mana yang memberikan informasi tentang peralatan apa saja yang kita gunakan, dan informasi terkait peralatan tersebut dan tata
tata letak dari peralatan tersebut. Kemudian di sebelah kiri ini ada tampilan preview dari rencana kita, perencanaan tata cahaya kita. Kemudian di bagian bawah ini ada tampilan studio atau area kerja kita tadi. Kita bisa mengatur tampilan ini sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan template di sini dan menambahkannya di sebelah sini. Untuk format dari export aplikasi ini sendiri ada dua, yaitu JPEG dan PDF. Untuk JPEG tampilannya seperti ini, kalau untuk PDF tampilannya seperti ini. Untuk kali ini kita akan mengekspor dengan menggunakan format JPEG. Tujuan kita ekspor ini yaitu agar kita bisa mendapatkan file perencanaan kita yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan gambar secara real. Langsung saja kita ekspor, kemudian kita tunggu sebentar, kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya, misalkan kita simpan di sini, kemudian kita beri nama misalkan uji coba. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini, atau bisa kita lihat ini adalah hasil save kita, hasil ekspor kita. Dari hasil ini bisa kita gunakan sebagai acuan dalam pengambilan gambar secara real. Itu tadi cara penggunaan aplikasi SetElect dalam perencanaan tata cahaya saat pengambilan gambar. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.